di lereng Gunung Lawu, tempat kabut dan cahaya pagi saling menyentuh, berdiri sebuah candi dari masa ketika Kerajaan Majapahit berada di ambang keruntuhan. Inilah Candi Sukuh, sebuah bangunan suci yang diperkirakan selesai dibangun sekitar tahun 1437 Masehi, bertepatan dengan pemerintahan Ratu Suhita, salah satu penguasa terakhir Kerajaan Majapahit. Sebuah candra sengkala pada gapura candi berbunyi Gapura Puto Manganwo, yang menyiratkan angka tahun 1359 Saka atau 1437 Masehi, menjadi bukti sejarah awal pembangunan Candi Sukuh. Pada masa ketika pusat kerajaan dilanda perang saudara dan perebutan kekuasaan, masyarakat lereng Lawu justru menciptakan tempat suci sebagai ruang pencarian makna hidup. Jalan menuju Candi Sukuh terasa seperti perjalanan menuju kembali ke masa lalu. Pepohonan lebat mengiringi langkah demi langkah kita. Suasana sunyi di sekitar membuat kita merasakan aura sakral yang hingga bertahan saat ini. Setiap batu yang kita pijak mempunyai arti bahwa kita memasuki candi mempunyai momen kecil yang berarti sebuah spiritual dan pembersihan batin. Gerbang ini menjadi batas antara dunia luar dan kawasan suci. Disinilah kita mulai menyadari bahwa Candi Sukuh dibangun pada periode penghujung era Hindu-Buddha, tepat ketika Kerajaan Majapahit melemah akibat konflik persaudaraan seperti Perang Paragreg. Pada masa pemerintahan Ratu Suhita, seni dan arsitektur mengalami perubahan besar. Para pemahat tidak lagi terikat pada gaya istana yang halus, melainkan kembali pada gaya rakyat. Hasilnya adalah seni yang lebih lugas, penuh simbol alam dan terutama simbol kesuburan. Pada bagian dalam rumah ini kita disajikan oleh ruang terbuka yang luas. Halaman utama ini mewakilkan bahwa ada kehidupan manusia pada perjalanan spiritual. Nah, arsitektur tiga tingkat Candi Sukuh ini mencerminkan bahwa terdapat kosmologi Jawa kuno, yaitu ada kehidupan atas, kehidupan manusia, dan kehidupan bawah, di mana konsep itu sudah terjadi sejak zaman megalitik Nusantara sebelum zaman Majapahit. Maka Candi Sukuh sebenarnya bukan hanya bangunan Hindu akhir, melainkan jembatan antara zaman prasejarah dan zaman
kerajaan. Arca Garuda yang berdiri di halaman pertama ini berasal dari masa ketika masyarakat Jawa menggabungkan mitologi Hindu dengan keyakinan lokal. Garuda di sini bukan hanya sebagai wahana Dewa Wisnu, tetapi juga sebagai simbol pembebasan dari masa gelap, sebuah imajinasi yang kuat pada masa ketika Majapahit sedang berada dalam kekacauan. Relief ini mencerminkan harapan rakyat agar mereka dapat keluar dari belenggu politik dan menemukan kehidupan yang lebih stabil. Jika kita amati, pahatan-pahatan di Candi Suko ini jauh berbeda pada zaman candi-candi Majapahit awal. Tidak ada detail sangat halus, tidak ada detail kemegahan istimewa, namun kekasaran inilah yang menjadi pesan-pesan sejarah. Nah, pada masa akhir Majapahit ini tidak lagi didominasi oleh seniman keraton, melainkan pemahat lokal, yang dimana mereka membawa kembali ekspresi masyarakat-masyarakat yang lebih emosional dan lebih dekat pada ritual-ritual pada kehidupan sehari-hari. Di depan kita berdiri struktur paling unik dari Candi Suko. Sebuah piramida berundak yang sangat jarang ditemukan dalam arsitektur Jawa. Banyak pengunjung membandingkannya dengan piramida Maya. Namun, para ahli meyakini bentuk ini adalah representasi Gunung Suci, tempat bersemayamnya para dewa dalam kosmologi Nusantara. Tangga-tangga ini bukan hanya jalan menuju bangunan utama, namun juga sebuah perjalanan menuju pencerahan. Setiap proses melambangkan kesadaran naik turunnya manusia. Beberapa ahli menyebutkan bahwa Candi Suko sebagai tempat inisiasi, yaitu ritual atau proses yang menandai perubahan fase pada kehidupan seseorang. Relief kesuburan di Candi Suko, yaitu lingga dan yoni, kerap dipandang erotis oleh standar modern. Namun, bagi masyarakat Majapahit, simbol-simbol ini bukanlah pornografi. Mereka adalah lambang sakral yang menggambarkan siklus kehidupan. Kelahiran, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup. Di tengah kekacauan politik masa itu, simbol kesuburan menjadi pengingat akan pentingnya keberlanjutan generasi.
Lingga dan Yoni yang terdapat di area Candi Suko merupakan salah satu peninggalan paling kuat maknanya. Lingga melambangkan Purusa, unsur maskulin kosmos, sedangkan Yoni melambangkan Prakriti, yaitu unsur feminin. Dua simbol ini menggambarkan prinsip keseimbangan, bahwa dunia hanya dapat berjalan harmoni ketika dua kekuatan saling melengkapi. Teras tengah berfungsi sebagai ruang transisi, tempat peziarah melakukan penyucian diri. Jika halaman pertama adalah dunia manusia, maka teras tengah adalah dunia batin. Di tempat inilah seseorang meninggalkan segala beban duniawi sebelum naik ke bagian tertinggi. Struktur seperti ini sudah dikenal sejak masa megalitik dan diwariskan hingga masa Hindu-Buddha. Piramida berundak yang menjadi bangunan utama ini memperlihatkan kejernihan pemahaman kosmologi masyarakat Jawa pada abad ke-15. Mereka memandang gunung sebagai pusat alam semesta. Maka tidak heran jika bentuk gunung menjadi representasi spiritual tertinggi dalam banyak budaya di Nusantara. Dari puncak piramida terbentang panorama yang memukau, yaitu lereng laut. Di masa lalu, tempat tertinggi seperti ini dipercaya sebagai titik paling dekat dengan dunia para dewa. Angin berhembus lembut seakan membawa pesan masa lampau. Di tempat tertinggi seperti ini, masyarakat pada zaman dahulu melakukan ritual-ritual, menyampaikan doa dan harapan. Kalau namanya secara etimologi kan sebenarnya itu nama dalam bahasa Jawa Baru, ya berarti kaki, bener, suku gitu ya, suku yang artinya kaki. Tapi teks yang bisa kita rujuk sebenarnya di dalam Centini itu. Jadi di Centini itu pernah disebutkan, mungkin itu pertama kali pencatatan ya, yang semasa dengan masa Raffles, terus dia menyebut ada sebuah candi di kaki Gunung Lawu gitu, dan dalam bahasa Jawa Sukuning-arga gitu. Jadi itu ada candi di kaki Gunung Lawu. Nah kemudian masyarakat setempat menyebutnya sebagai sukuh ya, dan berkembang dan jadi desa. Akhirnya desa bukan desa sih, kawasan sekitarnya disebut dengan sukuh gitu. Candi Sukuh berdiri bersandingan dengan Gunung Lawu, yang konon katanya gunung ini merupakan gunung keramat yang sejak dahulu dipercaya sebagai pusat perjalanan spiritual. Banyak legenda menyebutkan bahwa Lawu adalah tempat transisi raja-raja Majapahit, seperti Prabu Brawijaya V
yang dikisahkan, moksa di puncaknya. Aura kesakralannya terasa hingga hari ini, membuat kawasan ini menjadi titik penting dalam tradisi spiritual Jawa. Batu persegi yang disebut kalender diperkirakan memiliki fungsi astronomis. Garis-garisnya mungkin digunakan untuk menandai posisi matahari, pergantian musim, dan hari-hari ritual tertentu. Di tengah masa kerutuhan Majapahit, masyarakat tetap mempertahankan tradisi pengetahuan mereka, termasuk pengamatan terhadap waktu dan alam. Relief Sudamala mengisahkan Bima yang membersihkan kutukan seorang bidadari. Kisah penyucian ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat Majapahit. Mereka percaya bahwa dunia tengah diliputi kegelapan, sehingga manusia perlu membersihkan batinnya melalui ritual. Relief ini sekaligus menyampaikan pengajaran moral tentang pentingnya kesucian hati. Suku dan Candi Cipta memiliki hubungan yang erat, di mana kedua candi tersebut diperkirakan dibangun pada periode yang sama. Keduanya memiliki struktur yang hampir sama, yaitu teras bertingkat, dan hal itu menunjukkan simbol kesuburan serta kesucian. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan lereng Gunung Lawu itu dijadikan sebagai tempat spiritual dan pusat tradisi perlawanan budaya rakyat terhadap kemunduran kerajaan Majapahit. Pada abad ke-15 adalah masa yang sangat menentukan dalam sejarah Jawa. Majapahit meredup akibat perselisihan dinasti, perebutan tahta, dan melemahnya sistem pemerintahan pusat. Seni, tradisi, dan kepercayaan rakyat kembali ke bentuk awal mereka yang sederhana, simbolis, dan penuh makna alam. Candi Sukuh adalah cerminan era transisi tersebut. Masa ketika kerajaan Majapahit perlahan meredup dan masyarakat bersiap memasuki era baru yang kelak menjadi masa Islam Jawa. Jika candi-candi besar seperti Candi Penataran dan juga Candi Prambanan mencerminkan masa kejayaan, maka Candi Sukuh mencerminkan pergulatan batin manusia. Candi Sukuh bukanlah merupakan monumen dari sebuah kemegahan. Candi Sukuh merupakan monumen dari pencarian pergulatan batin manusia. Ia adalah suara rakyat yang sedang mencari kepastian di tengah badai perubahan. Relief-reliefnya memperlihatkan harapan manusia agar kehidupan tetap berlanjut meski zaman telah berubah.
mengajarkan bahwa kehidupan adalah perjalanan naik turun. Bahwa setiap akhir selalu ada awal yang baru. Batu-batu tua ini tidak hanya bercerita tentang sejarah, tetapi juga bercerita tentang diri kita, tentang bagaimana manusia mencari keseimbangan, kesucian, dan harapan. Semoga dari perjalanan ini membuat kita lebih memahami sejarah, budaya, dan makna hidup itu sendiri.